Dalam rangka kegiatan pemasaran digitalisasi, Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong mengadakan pelatihan non-fisik Dana Kepariwisataan Kemenparekraf atau Baparekraf RI tahun 2023, selama 3 hari, di Hotel Golden Ridge 10 Desember 2023. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Rejang Lebong yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Syafawi SKM, MS.I dikatakan dalam sambutannya. Syafawi mengatakan, video. Hari ini kita mengetahui bagaimana kekuatan dari media sosial ini untuk meningkatkan sesuatu atau mempromosikan sesuatu, bahkan bisa menjadikan sesuatu. Artinya kekuatan ini perlu kita manfaatkan. Ada dua segi bidang pariwisata yang harus kita pahami bersama-sama. Bapak Ibu adalah dunia usaha. Yang pertama adalah pariwisata yang natural. Artinya kita memiliki potensi pariwisata yang sudah terbentuk oleh alam. Contoh yang sekarang lagi angan-angan yang dipromosikan dan ini sudah di mendunia, sudah tingkat nasional. Ini air terjun yang ada di Belerang, di Blitar seberang. Ini sudah sangat luar biasa. Ada yang lain juga. Kemudian yang kedua, pariwisata yang memang dibentuk, diciptakan. Ini yang menjadi yang kita sampaikan sekarang, bahwa pengelolaan ini juga profesional. Artinya pariwisata yang ada, yang sudah terbentuk oleh alam, yang dijual secara natural, ini juga kita melihat atau memperhatikan kearifan lokal. Ya. Kita mempromosikan suatu tempat objek wisata, tapi kita juga tidak didukung dengan produk pendukungnya. Contoh saja ciri khasnya. Kalau kita di daerah yang Lebong memiliki contohnya air terjun Belerang. Apa produk UMKM yang bisa menjadi contoh atau pemicunya bahwa ini bukan sebagai pendukungnya? Kita masih banyak sekali mencontoh dari daerah-daerah yang lain. Contoh mungkin kalau kita lihat dari Jawa, daerah Jawa, ini mereka khususnya contoh di Borobudur. Mereka semua produknya adalah ciri khasnya adalah Borobudur dan aksesoris, bahan kaos dan lain sebagainya. Ini juga coba kita biarkan kembali bidang pariwisata kita, kemudian untuk ciri khas Kabupaten Rejang. Mudah-mudahan ini sudah mulai tumbuh di bawah pimpinan Pak Kepala Dinas Pariwisata ini sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan ini juga kita bisa bersaing di tingkat nasional. Kemudian tentu semua yang sudah kita lakukan yang menjadi kuncinya adalah promosinya. Semakin kuat, semakin kencang kita berpromosi, maka akan semakin baik. Kita tahu sekarang banyak sekali pelaku wisata kita yang tidak usah berpromosinya dia. Mereka cukup memberikan keleluasaan kepada pengunjung untuk foto, untuk upload dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu sarana. Nah, tinggal lagi hari ini kita dilatih lagi bagaimana kita mempromosikan melalui dunia maya. Salah satunya nanti ada melalui fotografer. Mohon nanti dimasukkan Pak Kadis. Kalau nanti yang terakhir ada sesi, tadi Pak Kadis menyampaikan, kita coba Pak, kita fotografinya bagaimana mereka mengambil spot-spot fotonya itu menjadi dipromosikan. Tolong nanti kalau bisa hasil yang terbaik juga dipamerkan, minimal di kantor dinas cetak, kalau mahal di print dan tetapi inilah contoh cara-cara mengambil spot foto, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini kan hasil dari kita pelatihan selama 3 hari. Nah, maksudnya nanti supaya Bapak yang berserta ini, terutama yang naik serius
Sementara itu Ketua Pelaksana dalam laporannya, Diki Eka mengatakan, pelatihan ini diikuti 40 pengusaha kerajinan tangan atau KRIA, dan pelaku usaha industri kuliner di Rejang Lebong, ungkap Diki Eka Putra dari Dispar. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik dana pelayanan kepariwisataan. Tujuan pelaksanaan pelatihan ini yaitu meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kompetensi para pelaku usaha di bidang pariwisata, kuliner dan kerajinan tangan serta dapat menggunakan media sosial sebagai media untuk mempromosikan produk-produk yang dihasilkan sehingga lebih cepat dikenal oleh para konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pelatihan lanjut Diki disampaikan dalam 3 metode, yakni 50% materi teori, 16,67% diskusi dan 33,33% praktik lapangan. Sedangkan Kadis Pariwisata, M. Budianto, ST, MT ketika diwawancara oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong mengatakan, rangkaian kegiatan hari ini, Pak. Terima kasih. Rangkaian kegiatan hari ini merupakan acara pelatihan pemasaran digital bagi para usahawan kita, baik juga dengan sektor pariwisataan yang ada di Jawa. Acara ini diselenggarakan selama 3 hari. Pada hari ketiga nanti mungkin akan langsung ada pembukaan sekaligus menerapkan apa-apa. Pak, pesertanya para pengusaha UMKM. Ya, pengusaha UMKM, kemudian juga dari komunitas fotografi dan pengelola desa wisata. pelatihan ini merupakan pelatihan keempat yang dilaksanakan Dispar. Kita harapkan para peserta dapat mengambil manfaat dari pelatihan ini, sehingga para pengusaha dapat memasarkan produk secara digital untuk memacu peningkatan ekonomi, ujar Budianto. Ditemui oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong, salah satu narasumber Asisten 1 Pranoto Majid SH menjelaskan. Pak Asisten, gimana tanggapannya dengan pelatihan ini, Pak? Ya, pertama saya mewakili pemerintah daerah sama Pak Bupati ya, itu sangat mendukung kegiatan pada hari ini. Karena peserta pada hari ini sebagian besar adalah UMKM. Nah, selama ini kita ketahui bahwa UMKM ini salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi di luar kegiatan pemerintah misalnya, atau di setelah pertanian. Nah, tentu para peserta pada hari ini, tapi kalau berdasarkan informasi tadi setelah saya memberikan materi diskusi, hampir 80% mereka sudah memanfaatkan platform digital ini terutama untuk pemasaran. Saya pikir suatu kemajuan dan memang tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi komunikasi itu. Di sisi lain Nuning selaku Kabid Pemasaran Dispar Rejang Lebong mengatakan, Nuning, apakah kegiatan ini juga akan dilakukan di tahun depan? Kalau berbicara sekarang, kita kan berbicara sesuai anggaran yang setelah dianggarkan untuk 2024 kan untuk penganggarannya di 2023. Kalau untuk 2024 kayaknya enggak ya Pak ya. Belum. Mau di tengah jalan dikasih pusat, jangan. Iya, kecuali kalau tiba-tiba dari pusat nanti ada anggaran untuk ini, insya Allah kita laksanakan. Karena kan jumlah pelaku UMKM ini banyak Bu ya, sementara yang hari ini cuma 40. Mungkin ada lanjutan. Ada kelanjutannya nanti, mungkin kita sistem rolling atau kemudian. Oke, ya, makasih Pak. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.